wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar peristiwa Perang Diponegoro. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Ainun Zifa, kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 1 Candiloto. Perang Diponegoro yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa adalah perang besar dan berlangsung di Pulau Jawa. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda. Latar belakang Perang Diponegoro. Tokoh-tokoh di balik perlawanan. 1. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro memang tidak kehilangan jabatan di keraton, malahan ia adalah wali raja bagi Hamengkubuwono V yang masih berusia 2 tahun bersama Ratu Ageng dan Patih Danurejo. Namun kebijakan Belanda yang mencekik para petani serta membawa keraton dalam kebangkrutan lebih dari mencampuri urusan dalam keraton. Hal ini membuat kemarahan Pangeran Diponegoro memuncak, baik terhadap Belanda ataupun kalangan keraton Yogyakarta yang berdiam diri. Kiai Mojo adalah sepupu Pangeran Diponegoro yang merupakan seorang ulama. Ia membantu perjuangan Diponegoro selaku pemimpin spiritual dan panglima perang. Hubungannya memang sangatlah erat dengan Diponegoro, namun kemudian berubah pada tahun 1828. Kiai Mojo berhasil disergap oleh pasukan Belanda di Sleman dan dibawa ke Solotigo. Sentot Alibasyah Prawirodirjo adalah keponakan dari Hamengkubuwono IV yang memiliki dendam terhadap Belanda. Ayahnya Ronggo Prawirodirjo tewas ketika masa pemerintahan Daendels, sehingga ia mendukung ketika Diponegoro mengubarkan pemberontakan. Sentot berhasil diyakinkan untuk menyerah kepada Belanda pada tahun 1829. Jenderal de Kock adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkuasa pada tahun 1825-1826, bertugas untuk memadamkan api pemberontakan Diponegoro di Jawa. Ia menerapkan kebijakan benteng stelsel untuk mengepung pasukan-pasukan Diponegoro dan menangkap pemimpin perang masyarakat Jawa. Ia berganti jabatan menjadi Komandan KNIL sampai dengan tahun 1830 dan berperan besar atas penumpasan pemberontakan Diponegoro. Hendrik Smithard adalah residen Yogyakarta yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal untuk menangani wilayah tersebut. Ia menjabat hampir bersamaan dengan wafatnya Hamengkubuwono IV yang seharusnya digantikan oleh Hamengkubuwono V yang masih berusia 2 tahun. Smithard menduduki tahta selama 31 bulan sebagai pemimpin keraton. Hal ini dianggap sebagai penghinaan oleh masyarakat Jawa. Pemasangan patok-patok jalan yang melalui makam leluhur Diponegoro adalah kebijakan dari Smithard. Kedudukannya sebagai penyebab meletusnya Perang Jawa sangatlah besar. Keraton Yogyakarta berusaha untuk menangkap Diponegoro untuk mencegah terjadinya perang. Pihak keraton merasa bahwa Diponegoro semakin fanatik terhadap keagamaannya. Diponegoro dirasa terlalu tenggelam dan mengabaikan hubungannya dengan keraton, di mana ia bertugas sebagai wali raja. Kediamannya di Tegalrejo dibakar, namun pangeran dapat melarikan diri. Ia berpindah ke Kulon Progo dan kemudian ke Bantul, mendirikan basisnya di Gua Selarong dan berhasil mengajak berbagai elemen masyarakat untuk bergabung dalam Perang Suci.
15 orang pangeran juga turut bergabung dengan Diponegoro. Ia juga merekrut bandit profesional untuk bergabung melawan Belanda. Perjuangan ini dibantu oleh Kiai Mojo selaku pemimpin spiritual perang. Dan kemudian Sentot Alibasyah sebagai panglima perang. Selama 2 tahun perlawanan gerilya, Pangeran Diponegoro berhasil memenangkan pertempuran melalui taktik gerilya di pedesaan Jawa. Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda pada apa yang disebut sebagai konferensi perdamaian. Usai ditangkap, Pangeran Diponegoro segera diasingkan ke Sulawesi. 10 November 1973, pemerintah secara resmi menyatakan Diponegoro sebagai pahlawan nasional Indonesia. Oke teman-teman, sampai di sini belajar kita hari ini. Mari kita teruskan perjuangan para pahlawan kita dengan belajar yang rajin. Stay healthy teman-teman dan fight!